pertemuan itu tidak langsung serta-merta PDI Perjuangan akan masuk koalisi. China akan mensponsori program makan revisi gratis. Loh. Jadi ini sebelah gua pasti udah pada tahu lah. Ini Bang Henry Satrio, analis politik, pendiri kedai kopi Cie yang namanya sama-sama menteri yang lagi viral. Enak aja. Oh sih itu. Nah, mungkin Pak Prabowo perlu Satrio yang lain untuk menggantikan Satrio yang ini. Bang mau jadi menteri. Aku kan nonton itu tuh Instagramnya Bang Henry. Ya. Terus Bang Henry kan tetap aja seliweran gitu di mana-mana gitu. Menarik nih. Aku pikir buat ngomongin ini nih. Ini kan udah 100 hari belum sih Pak Prabowo? Kalau sekarang kita lagi taping ini rekaman belum. Belum. Tapi kan dia hitungannya tanggal 1 Februari yang 100 hari itu. Kan dia dilantik 20. Jadi ya tambah 10. Iya udah deket lah gitu. Ya. Gimana rasanya? Ya, gue sih ngeliatnya Pak Prabowo sendirian ya. Hah? Maksudnya sendirian? Presiden yang menurut gue tuh nggak kayak presiden-presiden yang lain. Jadi catatan tentang Pak Prabowo. Yang pertama, sejak dia dilantik sampai hari ini, nasionalismenya tuh nyata banget. Terus, bagian mananya nih? Ya macam-macam tentang bagaimana dia membela rakyat. Ya waktu si hakim juga langsung dibenerin terlepas persoalan. Hakim apa yang dibenerin? Hakim tunjangan gitu. Terus Kan Pak Dasko telepon tuh waktu itu Pak Prabowo oke. Jadi emang nasionalismenya itu oke lah. Nasionalisme udah nomor 1 tuh, poin 2. Gue nih mau ngomongin sendirian itu. Dia tuh kelihatannya sendirian karena gue tuh ngelihat dia itu berusaha memecahkan persoalan ini sendiri sampai kemudian ke bawah-bawah sampai pidato-pidatonya. Iya. Permasalahan kita ini kan sekarang negara ini nggak punya uang ya, nggak punya duit gitu. Cuma program-programnya Pak Prabowo kan nih spending terus teh. Iya. Makan siang gratis, makan bergizi gratis. Itu mah aja masih kurang kan? Terus ada tunjangan ini, tunjangan itu, membebaskan UMKM dari hutang, itu kan spending terus. Cuma kan pemasukannya itu kan dari mana? Nggak kelihatan tuh. Jadi kita melihat apa cuma utang. Nah, Pak Prabowo di setiap pidatonya itu ujung-ujungnya itu duit loh teh. Misalnya dia bilang begini, DPRD itu yang milih kepala daerah lah, atau kepala daerah dipilih DPRD aja. Itu kan tentang uang tuh sebetulnya. Tentang uang yang beredar atau yang dikeluarkan negara untuk supaya nggak terlalu terus boros. Kemudian yang kedua, koruptor diampuni kalau uangnya duit juga dikembalikan. Itu kan tentang duit. Jadi dia itu kayak aduh gila ya, gue punya program-program bagus buat rakyat, tapi kok duitnya nggak ada ya. Ini gimana ya ceritanya? Kenapa gue bilang dia sendirian? Karena menteri-menterinya juga sibuk dengan kontroversinya sendiri. Itu loh yang ngeganggu Pak Prabowo tuh kan, dari masalah es teh, terus kemudian RI 36 yang tetot-tetot, plup-plup, terus baru-baru ini Mendikti, terus kemudian ada pagar laut, terus pagar laut si menterinya ngejelasin ini bakal ada reklamasi alami. Dan jangan dibongkar buat barang bukti. Iya kan. Pak Prabowo juga kayak, ini gimana sih menteri-menteri gue ya. Sementara dia tuh mesti mikirin banyak hal gitu. Nah emang sih akhirnya ya gue ngelihatnya yang di sekelilingnya dia yang deket, yang dia andelin itu ya macam Pak Hasim, Bang Dasko gitu ya. Nah itu mungkin yang diandalkan. Tapi yang lain-lain kelihatannya sibuk sendiri-sendiri. Tete kan masih ingat kan ada menteri yang begitu dilantik dia langsung minta 20 triliun gitu. Iya. Nah itu kan juga. Pastinya sibuk, terus ada yang pakai kop surat lah, belum lagi case di kepala daerah lah. Jadi kalau dikumpulin kok banyak ya? Iya, jadi kalau 100 harinya Pak Prabowo ini, menurut gue sih memang ada harapan ya buat masyarakat ke depan gitu. Tapi di satu sisi juga ya masyarakat tuh memahami ini perlu dibantu nih Pak Prabowo. Makanya kan gini, kemarin tuh kedai kopi survei tentang kedermawanan rakyat Indonesia. Nah itu rakyat Indonesia tuh mau bantuin negara buat makan siang gratis. Buat apa aja?
buat apa aja pokoknya. Ini banyak yang keberatan tuh makan siang gratis kalau minta bantuan. Kalau negara perlu mereka akan bantu. World Giving Index bahkan mencantumkan ya atau menetapkan rakyat Indonesia itu 3 tahun berturut-turut jadi warga paling dermawan di dunia. Nah, makanya kemudian ada usulan lewat infak sodakoh gitu, ada yang ngomong lewat zakat. Sebetulnya sih kalau begitu juga pasti rakyat Indonesia mau bantu. Nah, problemnya itu adalah, ini masalahnya problem nih Teh. Waktu kampanye kan lu nggak ngomong-ngomong butuh bantuan masyarakat. Waktu kampanye kan lu bilangnya program PBN gitu, program kita yang bayarin. Nah, tapi kan itu bisa diralat ya. Programnya maksudnya bukan pemilunya, bukan pilpres yang diralat. Jadi ngomong aja dengan rendah hati gitu. Ngaku gitu ya. Ngaku gitu ke masyarakat bahwa ini mohon maaf ya Yat ya, saya tuh punya program ini, tapi saya nggak punya uang nih, negara nggak punya uang. Rakyat Indonesia tuh pasti mau ngebantu negara. Tapi sebagian pasti kemarin Iya pasti kan begitu, minimal warga 58% tuh mau bantu lah. Jadi ya udah nggak ada ya, sorry. Jadi harusnya sekarang kita ucap blend. Jadi kalau menurut gue sih nggak apa-apa juga dibantuin aja ya, dia terbuka aja. Nah itu tapi nggak akan mungkin sih bilang terus terang bahwa maaf ya, kemarin udah minta maaf loh, maaf ya baru sebagian anak-anak gitu kan, tapi kan ini belum, hitungannya 71 triliun cuma sampai Juni katanya. Habis itu gimana? Gitu. Tapi Pak Prabowo bilang loh bahwa sampai 2025 semua akan dapat. Iya, kan 2025 masih lama. Iya, pakai sampai akhir kan sekarang baru sebagian nih. Maaf ya, baru sebagian. Ya, tapi kan uangnya semuanya akan. Nah, yang lagi begini-begini ini, Pak Prabowo tuh mungkin di kepalanya yang terbayang-bayang tuh Ustadz Yusuf Mansur. Nah, kenapa? Dari mana duitnya? Gitu loh. Mungkin Ustadz Yusuf Mansur gitu. Ini Ustadz Yusuf Mansur nih lagi ngetop nih sekarang di pemerintahan ini, karena quote-nya tuh mana-mana. Jadi kalau ada, ini mungkin Bu Sri Mulyani juga tuh, kalau ada menteri yang datang gitu, saya ngajuin budget itu pasti kebayang Ustadz Yusuf Mansur. Dari mana duitnya? Terus disambung sama ini Caimin yang bilang saya tidak tahu, saya tidak ada yang memberitahu. Iya, begitu tuh makanya. Kan ini Ustadz Yusuf Mansur teman gue juga, tapi kan dia suka bercanda nih, makanya dia pasti juga ketawa-ketawa. Nah, fenomena dari mana duitnya itu yang kemudian menurut gue harus segera dipecahkan. Nah, tapi kan ada hal-hal lain ya, kayak misalnya gimana sih hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi gitu. Bagaimana hubungan Pak Prabowo dengan Megawati 100 hari ini. Bagaimana hubungan Pak Prabowo dengan Gibran. Bagaimana Pak? Itu dia. Nanti kita bahas satu-satu ya. Ya udah. Pak Prabowo sama Gibran, coba Teh Indi tanya diri sendiri. Pernah nggak ngelihat Pak Prabowo dengan Gibran ngobrol ikrip gitu ya, sebagai minimal diskusi yang lama gitu? Nggak pernah. Kita nggak melihat. Nah, kalau Pak Jokowi sama Maruf Amin sering. Pak Jokowi JK kita sering. Sering itu. Itu nggak pernah ya ngobrol ikrip gitu. Ngobrol. Misalnya datang kan paling ya silakan duduk Pak ya. Itu mah ajudans gitu ya. Nah, itu kan juga menjadi catatan tersendiri, apalagi Mas Gibran misalnya bikin lapor Pak Wapres. Kemudian ada bansos dari Wapres gitu. Itu kan juga pasti menggelitik lah. Walaupun lapor Pak Wapres nggak tahu tuh ujung-ujungnya gimana ya. Ditindaklanjuti apa enggak? Ya sekarang atau kan cuma juga ngumpulin doang. Sekarang kan dia juga kalem juga. Kita nggak tahu juga tuh tindak lanjutnya gimana. Tapi kan sekarang lebih terlihat dia nggak kelihatan kan? Lebih terlihat dia nggak kelihatan. Ada di mana nih? Lebih terlihat tidak kelihatan tuh artinya ya bukan goib ada juga. Terus di sekolah MBG pasti dia hadir kan juga, tuh. Itu kan jadi catatan dong. Apa? Ini kan emang negara lagi kurang uang buat MBG. Ya ngapain sih pejabat-pejabat itu terus kemudian kunjungan ngelihat makanan kan enak pakai, apa enggak? Iya, itu kan pakai duit juga. Iya. Habis itu makannya emang di situ kan enggak kan? Makannya masih di restoran tuh duit lagi. Iya. Ya maksud saya ya harusnya juga diirit-irit. Belum lagi kan ada aturan-aturan banyak ya, kasihan tuh anak-anak kita ya, nggak boleh foto makanan. Iya, nggak boleh itu. Dibilangin kalau emang ayamnya asin keras ya mau gimana lagi ya, pasti dia bilang nggak enak gitu. Nggak boleh bawa handphone gitu-gitulah. Jadi menurut gua terlalu banyak peraturan di MBG ini. Nah, terus kemudian tadi ya udah Jokowi sama Pak Prabowo sama Gibran. Pak Prabowo sama Jokowi tapi bener nggak sih Pak Prabowo sama Gibran kayak nggak ada chemistry-nya gitu? Mungkin hampir pasti enggak ya. Kan itu kan
perjodohan ya teh. Iya. Bukan ini juga apa namanya teh, kalau misalnya nggak ada pacaran langsung jodohin tuh. Oh itu Ta'aruf. Nah kalau ta'aruf aja tuh lama-lama ada juga tuh kelihatannya kliknya tuh. Tapi kelihatannya ini tuh nggak ada klik-kliknya juga nih. Jadi ya kita ya bertanya-tanya juga lah gitu. Udah boleh pindah belum nih? Nah sekarang kita ngomongin Tadulu masih Prabowo Gibran ya? Si Pak Prabowo pernah baca yang tweetnya Fufu Fafa nggak sih? Aku rasa sih. Menurutmu gitu? Oh iya. Pasti ya? Pasti baca. Ada yang kasih lihat gitu paling enggak? Pasti dong. Soalnya kan ini kan ibaratnya kayak ya udahlah gitu. Ini kayak misalnya nih Mutia Hafidz nih ngangkat buzzer yang dulu nyerang-nyerang dia. Ini kan juga pasti jadi tanda sendiri tuh sama Pak Prabowo. Cuma Pak Prabowo nih tahu lah kapan harus bertindak gitu kan. Udah gitu Bu Mutia nih udah Menteri Komunikasi, masa ngomongnya wah saya nggak tahu tuh backgroundnya segala macam. Cek and recheck dulu, bagus tuh cuma buzzer. Kalau hal-hal yang lebih memperincan, misalnya mantan teroris gitu-gitu kan repot juga ya, cek and recheck ya Bu. Itu kan Bu Menteri kan pembantu presiden. Itu hubungan presiden antara wakilnya Prabowo sama Gibran. Nah kita mungkin nih setelah ini kan pasti kan Prabowo juga nonton videonya Teh Indi atau minimal Tina Talisal ya kan, staffnya Mas Gibran tuh kan pasti nonton kan, akrab kan Ikrip, dari TV yang sama kan. Itu setelah ini pasti dia bilang Mas Gibran, ayo nanti kapan ada rapat kabinet jangan lupa terlihat ngobrol dengan Pak Prabowo ya. Ngobrolin apa aja lah gitu. Kemudian di shoot dan diviralkan. Jadi ada lagi, nah Jokowi sama Prabowo ini sebetulnya sih hal yang positif ya. Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini kali pertamanya dalam sejarah Indonesia ada presiden dan mantan presiden berkomunikasi dengan baik. Sebelum-sebelum Soeharto kan enggak, Soeharto Habibie aja enggak gitu ya. Terus kemudian Gus Dur, Ibu Mega ke SBY kan as you know gitu kan. Dari SBY ke Pak Jokowi. Iya, SBY ke Jokowi juga enggak awal-awal. Nah ini tapi selalu bilang hubungan baik. Nah terus jadi hubungan komunikasinya ini bagus gitu, hubungan komunikasinya antara presiden ke 7 dan ke 8 ini oke banget gitu. Sejarah baru lah. Nah tapi nggak tahu di belakang itu ada apa ya? Nah, feeling saya sih ini sih cuma sekedar kalau ibarat pertandingan tuh ini tuh turun minum aja, istirahat. Nanti ada babak keduanya. Wow. Babak keduanya mungkin 2029. Apalagi kan Pak Jokowi udah bilang nih partai perorangan ya. Iya. Tapi dengan dia partai perorangan teh, dia bisa manuver kemana sana kemari tuh. Sat ketemu Sultan, sat ke pasar, sat. Karena dia nggak bawa gerbong. Ini set mantau apa gitu. Dia nggak bawa gerbong teh, jadi bisa lincah. Sementara kan Pak Prabowo menteri aja 100-an, belum lagi ada Gerindra, belum lagi ada koalisi Indonesia Maju, jadi manuvernya agak sulit gitu. Jadi menurut gua sih itu ya, sementara ini ya kita menikmati lah hubungan baik antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Iya. Nah justru yang menarik kita bahas itu antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Yang katanya pengen ketemu sama Mama. Siapa? Pak Prabowo. Itu kan? Iya. Mbak Puan? Lipsnya. Lipsnya. Itu ceritanya tuh. Saya juga nggak bisa baca sih. Tapi kayaknya iya sih. Iya kayaknya gitu ya. Iya sih. Nah kalau itu ketemu, kan Pak Prabowo bukan Ibu Mega juga nggak punya story yang jelek ya. Jadi mungkin mereka juga nggak masalah, WA-WAan lah kali minimal. Kalau kemarin kan Ibu Mega tentang nasi goreng, gimana sih mau bikin nasi goreng, saya lagi pusing gitu kan Ibu Mega. Anak-anak gue diginiin. Kalau nggak salah gitulah ngomongnya. Iya. Jadi sih menurut gue nih ini ibarat waktu aja. Kalau saya nebaknya, mungkin Pak Prabowo dan Ibu Mega akan ketemu sebelum kongresnya PDI Perjuangan. Nanti pas kongres PDI Perjuangan, nah Prabowo-nya datang. Hadir. Nah, kalau Prabowo hadir, yang patah hati siapa? Yang patah hati? Ada yang patah hati dong pasti. Justru orang-orang yang nggak suka Pak Prabowo berbaik-baik dengan Ibu Mega. Siapa? Bahkan ada menteri-menterinya Pak Prabowo mungkin yang terancam tuh, yang merasa terancam kalau Ibu Mega berbaik-baik dengan Pak Prabowo. Jadi reshuffle juga bisa terjadi tuh. Pak Jokowi patah hati nggak? Menurut saya, ya dia akan patah hati, cuma dia kan ini jago ya, pencitraannya tuh jago. Pasti dia akan bilang, saya senang sekali saya menyambut baik ada pemenang pilpres bertemu dengan pemenang pileg. Wah itu Pak Jokowi masih gitu. Dia tidak akan menunjukkan kepatah hatiannya.
Tapi emang Mas Gibran yang deg-degan. Nah jadi sekarang sih kalau menurut saya waktunya mungkin tidak akan lama lagi. Kalau kemudian itu terjadi, Tidak maka akan lama lagi bertemu maksudnya. tidak akan lagi bertemu. Dan kalau itu terjadi memang konstelasi politiknya akan berubah. Tapi kan gini juga ya Teh, ini kan politik. Terkadang apa yang kita lihat tidak seperti yang terlihat, apa yang kita dengar tidak seperti yang kita dengar. Apalagi ada threshold 0%, gitu ya. Nah ini kalau threshold 0% memang mau tidak mau, ini tentang ambang batas presiden 0% ya. Mau tidak mau Pak Prabowo ini akan mensecure timnya supaya nanti untuk menghadapi 0% ini dia solid. Kan kalau misalnya nih kan hampir semua ketua umum masuk sebagai anggota kabinetnya ya. Kalau kemudian para ketua umum ini memilih kabinetnya, memilih partainya, tidak memilih kabinet, mereka kan kocar-kacir sendiri. Walaupun saya nebaknya mungkin nanti ya kalau 2029 itu pilpres ya mungkin mereka dari 2027 akhir lah mulai kacau balaunya itu. Tapi ya, nah ini saya OT lagi tentang ambang batas, kan banyak pertanyaan. Kenapa kemudian baru diizinkan sekarang nih? Iya, setelah pengajuan berapa puluh kali? 42 kali? Enggak, 35 kali ya. 35 kali? 36 kemudian disetujui. Mungkin ya, terlepas memang MK lagi ingin memperbaiki atau merestorasi nama dan citra gitu ya. Memang 2029 itu tidak ada pengaruhnya secara politik terlalu besar buat perpolitikan di Indonesia karena Pak Prabowo kan incumbent. Jadi kecil kemungkinannya akan ramai lah kayak kemarin gitu ya. Para partai politik itu berani melawan incumbent. Kecuali satu partai politik yang namanya PDI Perjuangan tuh, yang mungkin udah mempersiapkan orang-orang tertentu gitu. Nah gitu tuh Teh kalau tentang Prabowo dan Megawati ya. Tapi bakal bertemu ya itu pertemuan itu tuh ya. Iya saya sih memprediksi akan terjadi, tapi itu tadi kan politik juga kadang-kadang nggak akan, bisa jadi nggak akan ketemu juga. Nah kalau misalnya nggak ada pengaruhnya buat 2029 ketemuan masih tetap harus nggak sih? Pengaruhnya apa? Ya kan komunikasi aja, komunikasi yang baik antara pemenang pileg dan pemenang pilpres itu. Abis pertemuan nih, bakal ada reshuffle nggak? Ya mungkin akan ada reshuffle, dan kalau memang PDI Perjuangan akan masuk ke kabinet ya. Ya pasti orang-orang yang tidak akur dengan Ibu Mega itu akan disingkirkan lah, diberesin juga. Wah gila kalau semua masuk kabinet. Iya tapi kan gini, pertemuan udah bilang itu, bahwa akan di luar aja. Nah, makanya pertemuan itu tidak langsung serta-merta PDI Perjuangan akan masuk koalisi. Kan dia tetap bisa di luar kan. Gitu Teh. Nah ini topik-topiknya selain politik juga banyak loh Teh, kayak misalnya pagar laut. Nah itu kemunculan pagar laut itu. Ujung-ujungnya kemuliaan lagi ya? Gua nggak ngerti ya. Tuh ke situ lagi. Gua nggak ngerti itu ke situ. Iya kan yang netapin PSN-nya kan dia. Tapi maksud saya, gua mau ngomongin hari ini aja. Komentar para menteri yang terkait dengan kemunculan pagar laut itu sama sekali tidak berpihak pada rakyat. Gitu. Menteri misalnya KKP Trigono, dia bilang ini akan ada reklamasi alami. Bahkan bambunya itu dilarang untuk dicabut. Betul. Terus juga Menteri Nusron juga beda lagi omongannya. Pak AHY juga beda lagi omongannya. Jadi Pak AHY sebagai Menteri ATR BPN yang sebelumnya. Oh iya, Menteri ATR BPN sebelumnya kan justru dia defense kan, anak-anak buahnya tuh defense, ini nggak ada kaitannya sama gua. Nggak ada kaitannya sama ketumnya gitu. Jadi memang case satu ini aja pasti bikin pusing Pak Prabowo gitu. Makanya kemudian Pak Prabowo kan gua udah angkat aja, tapi hebat itu ada viral di media sosial, ibu-ibu Teh mau nyabut bambu itu. Dia bilang kalau polisi nggak mau nyabut, biar kami aja mama yang nyabut. Itu ibu-ibu itu paham gak sih kalau waktu masang tuh bukan kita ke tengah laut kita pasang jelek gitu terus kita angkat lagi bisa. Itu kan pakai eskavator, ditanemin satu-satu gitu-gitu lah Bu. Hati-hati ya. Jadi saya tuh ngelihat si ibu juga deg-degan juga. Gitu. Sebenarnya pagar laut tuh nggak susah loh Bang. Kalau menurut aku ya, itu nggak susah kan. Kalau diusut-usut gitu, itu HGB udah keluar dari tahun berapa, siapa pejabat saat itu, kenapa dia mengeluarkan, menerbitkan aja itu udah gampang banget sebenarnya. Kan, pasti kan ada kekuatan politik juga. Jadi makanya memang apa ya, banyak banget peninggalan-peninggalan dari pemerintah sebelumnya yang harus dibereskan oleh
Pak Prabowo. Nah PSN PIK 2 ini menurut gua nggak bisa dianggap remeh. Jadi kejadian PIK 2, kemudian Rempang, ada lagi kejadian yang kaitannya sama otorita Batam tuh yang mengambil alihan lahan segala macam itu nggak bisa dianggap remeh. Nanti kalau benar-benar terjadi gesekan, maka ya akan memanas dan ya bisa jadi nggak baik-baik aja dalam negerinya. Sekarang kan Pak Prabowo itu nyuruh bongkar gitu kan, bongkar. Udah dilakukan oleh orang yang KKP gitu, dibantu sama TNI juga. Gitu. Kasau. Nah itu di situ aja kan sinyal kuat bahwa Pak Prabowo pengen ini nggak ada gitu kan, diberesin lah begitu. Yeah. Tapi terus kemudian kalau yang orang bilang ini punyanya Sembilan Naga lah, apalah itu gimana? Buat Pak Prabowo pusing nggak nih? Ya gini lah, maksudnya kan dia presiden ya, itu makanya. Kan dia bilang ya, Teteh masih ingat kan? Dia bilang begini, banyak yang menyangka jadi presiden itu enak. Itu gua rekam ada di handphone gua. Ya hadir gua di situ. Kan kita kasihan ya ngeliat, jadi kan ya waktu itu kan kagak ada yang minta juga Bapak maju. Bapak maju berkali-kali, Pak. Bapak maju berkali-kali. Dan terus yang kedua, Bapak kan baru tahu kalau nggak enak itu setelah Bapak jadi kan, Pak. Jadi maksud saya itu kan dia kayak curhat gitu loh. Iya benar-benar. Anjir itu masalahnya kayak gini banget nih, gila banget nih. Puyeng. Ya kalau dia nggak tahu rasanya kan dia aman-aman aja, asik-asik aja gitu. Nyalon lagi sampai akhirnya dapet. Iya, begitu dapat banyak yang nyangka jadi presiden itu enak. Tuh kelihatannya dia sambil ngaca ya. Gua kirain dulu enak jadi presiden, ternyata kayak gini. Ternyata pusing, Bray. Pak Prabowo. Iya loh, itu ada dan itu keluar aja begitu. Kan awalnya beliau baca tuh teks. Terus itu emang kalian pikir presiden enak ada nih? Iya, makanya itu sih menurut gua karena ya dia juga ya kaget juga ternyata permasalahannya banyak, sementara rakyat Indonesia berharap banyak juga ke dia gitu. Bahkan berharap banyaknya sampai macam-macam tuh, sampai yang ya udah ditunggu wapresnya diudahin lah ya, gitu ya, kan. Benar. Banyak yang berharap macam-macam gitu sama dia, terlalu tinggi harapan orang. Ini juga terkait dengan pasti Pak Prabowo juga sadar pertolongan atau bantuan Pak Jokowi kepada dirinya untuk jadi itu juga banyak, nggak kecil juga gitu. Iyalah. Makanya komunikasi masih terjalin baik. Kemudian Pak Prabowo dan Pak Jokowi juga saling menghormati. Nah ada isu lagi teh, yang dalam dekat-dekat ini tuh sering diomongin orang, keakraban Ahok sama Anies. Iya. Itu kan juga gini kan, ada orang bilang wah ini Ahok sama Anies akrab untuk menghapus residu 2017, nggak gitu juga. Menurut gue, ada Anies, persiapan 2029 nggak? Iya, mungkin aja terjadi gitu. Tapi katanya kan mau bikin ormas. Mungkin ormas ngapain orang udah 0%? Nah, ini kan pertanyaannya Anies mau masuk PDI apa enggak gitu. Kemudian pasti dicalonkan apa enggak, kan banyak hal ya. Tapi balik lagi ke 2017, Anies sama Ahok ini mesti bareng-bareng. Kan sekarang mereka udah ikrip tuh. Mesti bareng-bareng turun ke masyarakat. Dari sekarang? Iya, dari sekarang bawa Ahok. Ini masyarakat, ini loh teman saya namanya Ahok gitu ya. Masyarakat, si Ahok yang ini loh teman saya namanya Anies. Supaya gesek-gesekan residu 2017 itu nggak ada, jadi kita kembali guyup gitu. Harusnya begitu, tapi nggak tahu deh, kemarin doang nggak ada lanjutannya kan, tuh. Iya, cuma ketemuan di peluncuran buku, terus ya begitulah, ada kaitannya ya macam-macam. Tapi kalau 2029 sih dengan kondisi sekarang ya, ini balik kayak 2029, sulit kita punya lebih dari 2 atau 3 calon kepala negara ya, calon presiden. Sekarang ngomongnya begitu, tapi ntar kan bisa tiba-tiba partai ini ngajuin soalnya gini. Satu, MK ada batasan loh teh. MK ngomong gini, yang bisa mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden sudah terverifikasi. Jadi kalau kita lihat berarti kemungkinan terbesarnya itu di 8 partai yang ada di Senayan. Nah dari 8 partai yang di Senayan itu kan yang paling berani kan PDI Perjuangan. Nyalon sendiri. PKS mah sebelum ada perubahan struktur pengurus mah
pasti kejadiannya ya kayak pilkada kemarin. Pilkada kemarin udah kelihatan aja nggak berani kan mencalonin ya. Jadi ya kita anggap aja paling PDI Perjuangan yang mau ngajuin. Kan itu juga PDI Perjuangan berarti artinya lawan Pak Prabowo. Golkar nggak ngajuin sendiri masa? Kalau Pak Prabowo-nya masih kuat, Golkar enggak juga. Kecuali memang perhitungan dagang sapi itu. Yang penting kita maju. Nanti di putaran kedua misalnya kita ngomong-ngomong lagi gitu lah. Nah, itu bisa juga gitu. Ya Golkar musiknya sih Demokrat maju ya Mas AHY. Ya itu tadi kalau Pak Prabowo-nya masih terlalu kuat. Mas AHY, PDIP, kalau Pak Prabowo maju lagi, mereka pada mundur pelan-pelan gitu ya? Ya deg-degan lah, pasti kalah. Kecuali itu tadi perhitungannya. Pokoknya udah kita maju dulu aja ntar. Jadi omong-omongan tentang pembagian kekuasaannya ntar misalnya. Atau Pak Prabowo-nya baik kayak sekarang, dia merangkul semua. Kalau dia merangkul semua ya semuanya berani maju. Kecuali Pak Prabowo dari awal, awas lu ya pada kalau berani maju-maju gua ajak ke kabinet. Nah itu pada mikir tuh. Tapi kalau Pak Prabowo-nya baik-baik sama kita-kita, wah itu mah pasti. Jadi kalau gue ini misalnya anggapnya mereka berani ya, yang berpotensi itu menurut gue AHY, kemudian dari PDI nggak tahu lah ini Mas Pram atau Ibu Mega misalnya dengan Mbak semangat Puan. Trump kan. Nanti ntar kita bahas Trump dikit, atau Mbak Puan siapa lah gitu. Terus kemudian Caimin ini paling seneng nih. Ada 0% dia bisa maju sendiri. Nah ini tadi ya semangat Trump ya. Si Trump itu kan comeback ya. Jadi dia memimpin, kalah, kemudian maju lagi menang. Mungkin juga Ibu Mega mau juga kali ikut. Kan beliau baru sekali ya. Baru sekali, jadi masih bisa sekali lagi. Benar. Dan ya mungkin last but not least gitu. Ya mau maju gitu. Kali ya kan Mahathir juga senior banget, Pak Prabowo kan juga senior banget. Oh, oke. Iya. Kalau kemarin kan dia sekarang ya. Bukan itu juga, kalau kemarin kan dia mempersilahkan Pak Jokowi kadernya. Oh iya benar. Gitu. Jadi ya kadernya yang ternyata belakangan hari gitu, meninggalkan dirinya. Aduh. Gitu Bang, kedai kopi bikin survei kayak Kompas nggak sih yang kepuasan? Oh ini lagi turun lapangan sekarang. Serius sampai berapa persen? 80. Wow, itu masyarakat mana yang disurvei emang segitu? Nggak, ini kan mohon maaf ya. Tapi kalau saya lihat sih, kalau gua nggak salah baca juga, itu ada beberapa program yang belum jalan itu ditanyain tuh. Kayak program kesehatan gratis tuh kalau nggak salah ditanyain deh. Tapi kan itu belum kejadian ya, kecuali BPJS. Jadi ya gini loh teh, masalah Indonesia tuh baik-baik. Kalau ditanya puas nggak puas gitu. Dan kepuasan rakyat Indonesia itu Pak Jokowi, dia cuma 2 presiden sampai saat ini yang mengetahui banget bagaimana kepuasan rakyat Indonesia itu. Soeharto yang pertama, yang kedua Jokowi. Jadi gimana cuma dibikin kenyang. Makanya makan bergizi gratis ini pasti akan jadi ultimate flagship programnya Pak Prabowo sampai habis nih. Bisa jadi nggak cuma anak-anak aja. Habis itu kakek neneknya juga. Habis itu orang-orang produktif kayak kita juga dikasih makan bergizi gratis kan. Indonesia ini kaya teh. Jadi sebetulnya sih bisa-bisa aja teh dikasih gitunya makan bergizi gratisnya. Bang, ini kalau misalnya soal makan bergizi gratis ya, itu bisa jadi bekal untuk 2029 kan Abang bilang. Oh iya bisa. Anak-anak ini nanti, anak-anak ini kan emang stimulan banget. Bukan apa namanya, dia terlalu cepat menekan tombol. Anak-anak sekolah ini kan nanti pada saat 2029 ada sebagian yang udah waktunya milih gitu kan, dia udah punya 17 tahun, ada sebagian yang umur SMP lah gitu kan. Ya itu ya jeblos gitu. Terima kasih Pak Prabowo, saya pilih Anda lagi. Bisa jadi kan? Enggak apa-apa kan incumbent kan kemungkinan menangnya tinggi. Jadi program ini salah satu celengan buat 2029 ya? Iya bisa juga gitu teh. Sangat mungkin. Dan ini kan orang seneng dikasih gratis tuh. Iya. Makanya saya heran tuh si Pak Pesulap itu, ngapain sih anak-anak diomel-omelin sama dia, terserah dia lah. Anak-anak gitu ya, kalau dia bilang nggak enak, kasinan. Kalau dia nggak suka ya nggak suka. Tapi kan ada yang punya komentar bagus, misalnya kayak, wah makanannya seperti makanan ibu saya di rumah.
Itu kan ada dua juga kemungkinan tuh. Yang pertama emang itu pernyataan titipan. Yang kedua emang beneran enak karena ibunya ikut masak. Atau emang makanan ibunya nggak enak. Saya ngomong bisa. Gitu. Itu bisa jadi celengan gitu. Nanti akan ke kan pokoknya Pak Prabowo bilang semua akan kena nih anak-anak sekolah nih 2025. Ya. Sabar ya, saya minta maaf belum semua ya, maaf ya gitu. Ya. Bagus kan? Bagus ya. Pak Prabowo ya begitu itu orangnya emang. Ini duitnya dari mana? Nah itu Yusuf Mansur juga nanya kan, duit mah dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Gitu. Ya begini loh. Cina Pak mau Prabowo. bantuin benar. Nah itu kan benar gini, satu-satu tuh ya. Pak Prabowo itu biasanya kalau negara ini nggak punya uang, dia pakai duit pribadi teh. Iya, tapi kan Kayak nggak waktu bisa kayak gitu. Iya kayak waktu di Tidar kan, dia pakai duit pribadi. Benar. Ini kalau sampai Pak Prabowo nggak ngeluarin duit pribadinya jangan-jangan juga udah habis buat Bisa negara jadi. ini. Iyalah berapa ratus triliun itu. Nah, yang Cina tadi itu misteri teh yang sampai hari ini nggak mau dibuka. China akan mensponsori program makan bergizi gratis. Loh, Kok tiba-tiba jadi? bukan itu juga. Terus si Cina dapat apa dari kita? Tidak ada makan siang gratis ya? Dan Cina bukan badan ambil zakat yang 12,5% keuntungan negaranya diberikan kepada Indonesia. Lagi pula kalau sampai begitu Indonesia mesti marah. Emangnya Indonesia mustahik? Yang mesti dibantu terus. Nah itu juga apakah apa yang didapat oleh Cina? Ini kan belum ada penjelasan gitu. Apakah China dapat pagar-pagar bambu itu? Atau dapat apa gitu, itulah dijelasin aja mestinya sih kalau menurut gue ya. Tiba-tiba Cina ya, aku nggak ngerti deh, tiba-tiba aja Cina sponsorin makan siang gratis ini. Tiba-tiba cinta datang kepadaku. Ya nggak tahu deh ya, kali aja mau. Tapi memang kan gini ya, Pak Prabowo itu kunjungan luar negeri pertamanya itu ke Cina loh. Benar. Gitu. Terus Benar. Trump juga 100 hari pertama dia bilang dia mau ke China. Jadi China ini emang ya negara adidaya yang baru ya, yang memang apa ya, ya harus diperhitungkan. Betul. Dan kelihatannya kan Pak Prabowo juga lebih dekat ke Cina dibandingkan ke Amerika. Mungkin hubungannya dengan Amerika belum 100% oke ya. Jadi ya Cina gitu. Dan yang dekat sama Cina di Indonesia sekarang kan bukan rahasia sudah jadi rahasia umum lagi. Pak Jokowi lah yang memang dekat sama China gitu. Dan itu juga akhirnya menjawab juga salah satu pertanyaan kenapa Pak Prabowo kok dekat banget sama Jokowi. Jadi memang banyak cabangnya. Oke, jadi orang-orang masyarakat kalau misalnya berharap Pak Prabowo ngapain wapresnya gitu nggak akan terjadi ya. Nggak akan lah, itu secara konstitusi kan nggak kejadian. Iya. Nah ini makan siang gratis kan sekarang buat anak-anak, bergizi gratis, MBG apalah itu pokoknya gratis. Padahal kan tidak ada makan siang gratis ya bang. Nggak ada. Nah itu berarti imbalan apa yang diminta Dari Cina. dari anak ini? Ya Dari orang tuanya, dari enggak kan begini kan, kalau Pak Prabowo kan bilang ini anaknya harus bergizi supaya kita punya generasi yang mumpuni gitu. Iya. Itu aja sih teh. Kalau menurut gue sih gini ya, itu simpelnya. Ini adalah politika Pak Harto ya. Rakyat itu harus dibikin kenyang. Kalau rakyat dibikin kenyang, dia nggak akan protes-protes. Dia nggak akan marah-marah. Ini yang dikejar. Jadi kalau tanya pertanyaan ini ngarepin itu. Supaya rakyat-rakyat ini yang udah dikasih makan gratis ini nggak marah-marah. Mendukung terus program pemerintah. Oke, itu bayarannya berarti tanda kutip gitu ya. Ya. Itu ada yang viral juga tuh. Istri Pak Wapres. Hah? Katanya pakai tas Dior pada saat meminta masyarakat mendukung UMKM. Ya gitu-gitulah. Pokoknya lucu-lucu. Terus kau ngomong bahwa ada golongan penguasa lama, penguasa baru dan hybrid. Tapi itu udah lama kan. Nah sekarang setelah jalan nih, ada penguasa lain nggak yang diam-diam menguasai dan tidak kelihatan? Ya itu ya penguasa terus-terusan gitu ya. Apa? Jadi kan begini teh, waktu pilpres itu kan kebutuhan uangnya banyak ya. Nah kemudian kan pasti setiap kandidat pengen punya sponsor lah teh. Nah sponsor itu kan sekarang kandidatnya menang, jadi dia merasa bahwa lo sekarang payback time dong. Nah hal seperti itu sebetulnya nggak boleh terjadi di demokrasi tuh, si payback time itu.
Itu beneran, tapi yang abang bilang penguasa lama PDIP, penguasa baru terus penguasa hybrid Pak Jokowi. Jokowi. Ada dua-duanya. Pak Jokowi itu dia katanya aja sudah nggak berkuasa, tapi kan sebetulnya dia masih punya pengaruh. Masih gede banget. Kapolri kan masih anak buahnya. Panglima juga masih anak buahnya. Nah nanti kalau mereka diganti, maksudnya anak buahnya tuh ya waktu itu yang dilantik, mereka dilantik sama Pak Jokowi. Nanti kan suatu saat Pak Prabowo harus ganti tuh. Iya. Harus sepersetujuan Pak Jokowi juga orang-orang pilihan yang menggantikan. Ini secara politik kita ya. Kalau itu kan kalau digabung kan Kapolri sama Panglima kan jadi Prabowo Subianto, Listio Sigit Prabowo dan Jenderal Agus Subianto, ya kan, ini Prabowo Subianto. Nah itu teh, menurut saya kalau mereka diganti sama Pak Prabowo, kemungkinan bisa jadi dijadiin menteri dulu tuh. Nggak langsung selesai. Supaya tidak terlalu bergolak kan teh. Jadi ya Pak Jokowi kan juga pasti nyaman lah kalau anak buahnya jadi menteri. Gitu. Tapi kalau mau diganti kan ya itu haknya Pak Prabowo. Sebetulnya iya, cuma kan Pak Prabowo orangnya baik gitu kan. Iya. Dia kan baik banget gitu. Nggak mau menyakiti orang. Bener nggak? Kita lebih ngerti Pak Prabowo kelihatannya begitu dibandingkan si siapa? Bobi. Bobi emang Bobi kenapa? Oh Bobi Kertanegara. Dia bisa jeplak-jeplak ke pipinya. Jadi Pak Jokowi itu sekarang masih memainkan peran, orang ada yang bilang ini presiden-presidenan, masih memainkan peran. Keunggulannya Pak Jokowi itu tadi saya udah ngomongin. Dia partai perorangan teh. Beloknya tuh gampang, gak ada gebong. Dia udah sama lah sama tukang bajai, terserah dia mau belok kanan belok kirinya kan. Set. Gak ada gerbong, jadi gerbongnya tuh gak kaget-kaget. Nah, tapi kan orang lihat nih ngapain sih Pak? Udah Pak, kan katanya mau istirahat sama cucu, pensiun di Solo. Nyatanya enggak tuh. Ya emang salah Pak Jokowi? Kan bukan. Emang kenapa? Kan bisa. Kalau rakyatnya masih mengeluh-ngeluhkan dia, teh coba aja Pak SBY jalan-jalan, pasti banyak juga yang ngerubungin. Ibu Mega jalan-jalan, pasti banyak juga yang ngerubungin. Cuma masalahnya kan, bukan masalahnya ya. Cuma bedanya Pak SBY ini sibuk ngelukis-ngelukis, nyanyi. Ibu Mega juga sibuk dengan partainya. Lah Pak Jokowi ngapain? Pak Jokowi ya itu meresmikan. Dia jalan-jalan lah. Gitu ya, dia ya emang happy 2000-nya dia aja tuh, jadi akhirnya ketemu Sultan. Itu masalah Sultan kagak mau ketemu juga. Ya itu kan urusan Sultan, tapi akhirnya Sultannya mau juga ketemu. Terus nggak mungkin kan, nggak ada yang ngomongin politik kan? Nggak mungkin kan? Coba teteh. Masa cuma sowan doang? Gitu teh. Jadi emang ini masalah karena memang Pak Jokowi itu ya masih seleb deh, masih artis. Sama, yakin saya. SBY jalan-jalan juga pasti dikerubungin aja. Cuma masalahnya kan SBY-nya nggak begitu orangnya. Yang begitu itu kan ya Pak Jokowi juga masih happy, masih senang jalan-jalan. Kalau yang ngeresmiin itu? Ya yang ngeresmiin itu kan orang yang ngeresmiin aja aneh gitu. Pak Jokowi. Jadi gini ya, maksud gue sekarang tuh ngebelain Pak Jokowi dari sisi ya emang dia kan nggak ada kerjaannya. Maksudnya dia udah paripurna, dia selesai. Kalau kemudian dia di rumah terus kan bosen juga kali, makanya dia jalan-jalan. Nah kalau kemudian perkara dia punya acara kemudian diliput, kan medianya berarti kan juga emang pengen juga ngeliput Pak Jokowi. Ya sama lah, siapa SBY juga kan pasti kan juga pengen kayak gitu, pengen kayak Jokowi. Pak Jokowi ini masih sekuat itu bang? Dia punya apa sih? Dia punya apa sih? Masih kuat tuh dia. Punya apa? Itu bahkan ya, itu kalau semuanya pensiun tuh, SBY pensiun, Prabowo pensiun, Megawati pensiun, dia sendirian loh teh. Sendirian tuh gimana sih? Sendirian jadi mantan presiden yang masih sehat. Gitu. Nah, maksudnya sekuat itu dalam hal mengendalikan politik. Mungkin kalau bahasanya Bu Koni, dia punya dokumen-dokumen. Punya dokumen-dokumen yang sebetulnya lawan politiknya nggak pengen dokumen itu ketahuan orang lain kali gitu ya. Dia kan sebagai presiden kan dia pernah bilang, saya dapat informasi dari BIN, dari ya intel gitu kan, pasti dia punya gitu deh. Itu yang dipegang ya. Iya. Termasuk dokumennya Pak Prabowo gitu.
Mungkin sekarang mereka saling pegang-pegang dokumen. Aduh. Berarti Anda puas dengan pemerintahan Pak Prabowo menjelang 100 hari? Saya puas dengan Pak Prabowo, tapi saya tidak puas dengan pejabat-pejabat dalam pemerintahan Pak Prabowo. Ya, kita main aman aja teh. YouTube saya belum balik pemirsa. Oh sampai sekarang? Iya itu. Kasian sekali Anda. Teteh tolong bilang dong sama Bu Mutia dong. Wah, Anda lebih kenal Bu Mutia. Wah enggak. Waduh, itu YouTube saya keambil, makanya waduh. saya itu kan juga gara-gara gua. Aku pikir udah bang, kan ada tulisan saksikan selengkapnya di ini gitu. Oh itu jangkrik bos ala Henry Satria itu baru lagi saya buat. Oh, bikin baru tuh. Iya karena nggak ada, itu gara-gara gua wawancara narasumber kompeten tentang judi online. Jadi dia ngebuka semua tentang judi online. Habis itu diambil sama orang YouTube saya. Dan yang bisa mengambil kan bunuh lah. Terima kasih ya teh, saya sudah diantar. Mana sih? Masih terus dikit lagi. Kumparan apa? Ini podcast juga. Enggak, kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Kan namanya ya kita kan mesti sering-sering ngobrol dan bicara supaya Indonesia ini. Kapan lagi aku antar lagi bang? Oh iya mau saya. Yang mana lah kakak? Ini ada tulisannya. Nah ini sebelah kiri nih. Nanti langsung aja. Kita bisa? Ya bisa. Kiri. Set. Boleh pasti dibukain. Serius dibukain? Dibukain teh. Ini Rahmawati. Kenal juga. Bang Hensat, aku antar lagi kapan-kapan. Ya, terima kasih. Ini masih buka jendela? Iya, buka jendela. Mau ketemu. Iya, Iya. Makasih ya. Terkenal sekali Anda. Bang Henry bukan? Terkenal sekali Anda. Ya, begitulah saya ini. Waduh. Terima kasih. Terima kasih ya. Iya. Hati-hati. Thank you Bang Hensat. Aku antar lagi kapan-kapan. Oke. Udah nih. Udah. Alright. Makasih banyak ya. Bang Hensat. Thank you. Bye-bye. Assalamualaikum. Itu Waalaikumsalam siapa tuh? Ini. Apaan? Di HP. Ini. Hah? Ini anak gua. Yang tadi bokap gua. Yang tadi. Oh. Bokap gua almarhum. Oh. Oke. Waalaikumsalam. Dadah. Tumbenan si Bang Hensat. Dia ngobrolnya serius padahal gue pengennya bercanda. Enggak maksudnya. Seru-seru. Jadi tadi aku nganter Bang Hensat jemput di MTH, terus aku antar ke kantor Kumparan. Kita ngobrol lagi sama narsum yang lain ya di episode berikutnya. Dadah.